Salam saudara semua dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prayuda di channel Cross Christ. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, urapi kami dengan kuasa roh-Mu untuk kami menerima pelajaran daripada firman-Mu. Dan pimpinlah kami, kuatkan kami, teguhkan kami untuk menjadi pelaku firman dan menjadi teladan hidup setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita sampai dan masih membahas tentang disiplin gereja. Nah, dasar daripada disiplin gereja menurut Alkitab itu adalah Tuhan melakukan atau memberikan disiplin kepada manusia, kepada umatnya khususnya, itu sehubungan dengan perannya sebagai Bapa. Kita sudah membaca beberapa ayatnya. Peran Tuhan sebagai Bapa. Sebagai Bapa itu pasti mendisiplin atau menghukum anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya, saudara. Nah, dasar pemberlakuan dan tindakan disiplin gereja ini adalah semata-mata karena kasih Bapa, karena kasih Tuhan kepada umatnya, kepada anaknya. Tuhan ingin agar umatnya, Bapa ingin agar anaknya itu menjadi umat yang kudus, menjadi anak yang kudus, yang murni sesuai dengan gambar dan rupanya. Nah, disiplin yang diberikan itu selalu disertai dengan atau dipenuhi dengan anugerah Allah. Penghukuman, ada kasih. Ada sanksi, ada anugerah. Ketika kita bertobat sebagai anaknya, sebagai umatnya, dan kembali kepada Tuhan, maka pengampunan akan selalu diberikan kepada kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Gereja yang menerapkan disiplin gereja terhadap atau kepada anggotanya yang jatuh dalam pelanggaran, itu adalah gereja yang hidup. Sekali lagi, gereja yang melaksanakan disiplin gereja kepada anggotanya, setiap anggotanya yang jatuh, itu adalah gereja yang hidup, gereja yang sehat, gereja yang kudus. Hidup, kudus, dan sehat. Ada di dalam Matius 18 ayat 15 dan 17, 1 Timotius 1 ayat 19 dan 20, lalu 2 Korintus 13 ayat 2. Teks-teks ayat ini membahas atau membuktikan bahwa gereja yang menjalankan disiplin, yang menghukum dan mengembalakan jemaat atau anggota atau pelayan atau hamba Tuhan yang jatuh, itu adalah gereja yang kudus, gereja yang sehat, dan gereja yang hidup. Sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh sehat, dan sungguh-sungguh kudus. Dan menjaga kekudusan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Lalu bagaimana tentang prosedur pelaksanaan disiplin gereja? Di video sebelumnya kita sudah membaca ayatnya, yaitu di Matius 18 ayat 15 sampai 17. Kita simak ya prosedurnya. Ini tidak boleh sembrono, tidak boleh bermain-main jika gereja atau pimpinan menerapkan disiplin gereja. Jika masalah dosa, ini yang pertama, jika masalah dosa dapat diselesaikan antara dua orang sendiri, dua orang saja, maka kasus itu selesai dan ditutup sampai tahap ini. Itu menurut panduan firman Tuhan di dalam Matius 18. Yang kedua, jika tidak dapat diselesaikan, maka jemaat yang tersinggung harus membawa 2 atau 3 orang saksi. Matius 18 ayat 16. Yesus mengambil Ulangan 19 yang dalam konteks ini dimaksudkan untuk melindungi orang terhadap tuduhan palsu. Jadi kalau ada kemungkinan ada fitnah, ada tuduhan palsu, ya saudara harus bawa saksi. Saudara harus minta orang itu menunjukkan buktinya apa. Saksinya siapa? Barang buktinya, karena setiap pengadilan itu harus ada saksi yang melihat atau membawa rekaman atau video, atau ada barang bukti. Jika tidak, sanksi tidak bisa diberikan. Nah, kalau gereja hanya mendengar tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan tanpa bukti, tuduhan tanpa saksi, itu fitnah, itu kejahatan. Memang tidak selalu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, lebih kejam yang
kasus pembunuhan, karena orang itu langsung mati. Kalau orang mati nggak bisa menyembah, nggak bisa ibadah, nggak bisa persekutuan, nggak bisa melayani Tuhan. Tapi kalau difitnah kan masih bisa membela diri dalam sebuah pengadilan, masih bisa membela diri dan masih bisa menunjukkan, masih ada kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia benar, bahwa dia pelayan Tuhan yang komitmen kepada firman, komitmen kepada tubuh Kristus, komitmen kepada persekutuan yang benar. Masih ada kesempatan kalau kita difitnah. Ya, beberapa kali ada beberapa teman kita yang difitnah, kita berikan nasihat, tunjukkan bahwa kamu tidak salah, tunjukkan bahwa kamu masih dalam komitmen terang firman Tuhan. Nanti dunia gereja akan melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, dalam kitab Ulangan sebenarnya ada panggilan untuk menyelidiki secara menyeluruh dari setiap keraguan tentang kejahatan. Ulangan 19 ayat 18. Jadi kalau kita ragu, sebelum memberikan sanksi, kita harus minta waktu untuk menyelidiki. Tidak bisa langsung mengabulkan sebuah tuntutan, karena itu mungkin bisa tidak adil, dan mungkin itu adalah kejahatan, dan itu bisa menimbulkan pelanggaran dosa yang berikutnya. Ini artinya bahwa orang Kristen itu peduli dengan kebenaran dan keadilan. Maka perlu ketekunan dalam sebuah penyelidikan di dalam gereja. Saudara tidak bisa sewenang-wenang, tetapi juga tidak bisa terlalu lama. Tidak bisa membiarkan terlalu lama sehingga fitnah terus menjalar, tuduhan terus, dan kecaman terus berjalan. Jika seseorang tidak bersalah, gereja harus membersihkan namanya dan orang itu boleh melayani Tuhan kembali, boleh hadir dalam sebuah persekutuan, dan boleh memberikan persembahan-persembahan yang terbaik. 2 atau 3 orang saksi harus mampu mengkonfirmasi bahwa telah terjadi pelanggaran serius bagi pelaku yang tidak mau bertobat. Yang berikutnya, kedua langkah ini dan langkah sebelumnya dapat terjadi selama beberapa pertemuan. Ini yang saya sebut gereja yang punya hati untuk bukan hanya berkhotbah. Dia punya hati untuk mencari dombanya yang hilang. Itu perlu waktu, itu perlu biaya, perlu energi. Tetapi ini perintah Tuhan. Jika setiap gereja tidak melakukan ini pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Nah, saudara, membutuhkan waktu yang lama dan kebijaksanaan yang serius. Bahkan kebijakan yang benar. Jangan sampai kebijakan itu melakukan pelanggaran kembali atau pengulangan pelanggaran. Jika intervensi dari 2 atau 3 pihak tidak mendapatkan solusi, maka pihak yang tersinggung kemudian diinstruksikan untuk menceritakannya kepada gereja, kepada jemaat. Matius 18 ayat 17a. Hal ini biasanya dilakukan melalui para penatua, para pemimpin gereja, para diaken, konselor Kristen, atau pembimbing rohani, atau katekis, atau siapa sajalah yang dianggap rohani di dalam sebuah gereja. Karena Tuhan telah memberikan para pemimpin, para penatua gereja untuk memberikan pengawasan. Pengawasan dalam setiap segala urusan gereja. 1 Timotius 5 ayat 17, Ibrani 13 ayat 17, dan 1 Petrus 5 ayat 2. Para penatua ini akan mengumumkan nama yang tertuduh dengan pelanggaran serius dan tidak mau bertobat dari dosa. Atau penatua tidak menemukan bukti sama sekali. Mereka akan memberikan deskripsi secara singkat yang sangat singkat tentang dosanya. Deskripsi diputuskan untuk tidak menyebabkan orang lain tersandung dan membawa malu yang tidak semestinya bagi setiap anggota keluarga. Nah, saudara, dan biasanya mereka kemudian akan memberikan kepada jemaat waktu beberapa lama yang cukup sesuai kesepakatan gereja untuk mencari orang berdosa dan memanggil supaya dia bertobat dan diberikan sanksi. Nah, langkah terakhir, saudara, disiplin gereja langkah terakhir ini memberikan sanksi. Inilah wibawa gereja, inilah wibawa pemimpin. Tapi ingat, wibawa dan otoritas ini bukan digunakan untuk mengenyahkan, untuk melenyapkan, tetapi menunjukkan kasih, keadilan, dan penggembalaan Tuhan melalui gereja yang bertanggung jawab. Langkah yang terakhir
adalah pemberian sanksi, pengucilan dari persekutuan atau dari pelayanan atau dari keanggotaan gereja jika berhubungan dengan hal-hal itu. Matius 18 ayat 17. Dia harus diperlakukan sebagai seorang yang di luar umat perjanjian Allah jika pelanggarannya serius. Seseorang yang seharusnya tidak mengambil bagian dari perjamuan kudus. Sanksi tidak mengikuti sakramen untuk beberapa waktu. Ya, tergantung peraturannya. Tergantung peraturan gereja tersebut berapa waktu. Jemaat yang terdisiplin mungkin akan didorong untuk terus menghadiri pertemuan gereja. Biasanya lari, saudara. Belum disangsi sudah lari, menyebarkan fitnah, menyebarkan gosip, menyebarkan bahwa dirinya diperlakukan tidak adil. Padahal dia yang bersalah, dia yang berdosa. Gereja akan mengambil langkah ini setelah waktu yang ditentukan telah berakhir dan orang tersebut telah menolak untuk melepaskan dosa. Nah, saudara, siapapun yang melakukan pelanggaran atau kejatuhan terhadap disiplin peraturan gereja, orang itu harus siap diperiksa oleh tim yang bertanggung jawab, tim yang sangat rohani, tim yang takut akan Tuhan, tim yang setia kepada firman, tim yang mencintai tubuh Kristus, tim yang mencintai anggota-anggota tubuh Kristus, yaitu jemaat-jemaat Allah. Bukan tindakan yang sembrono. Tetapi gereja yang mana ya yang masih menerapkan pelayanan yang sedemikian rumit ini? Apalagi kalau yang jatuh itu adalah pejabat, orang kaya, orang yang punya uang mungkin. Gereja mana? Tapi seidealnya seharusnya gereja melaksanakan disiplin atau sanksi atau siasat untuk menjaga kekudusan, kemurnian, kesalehan tubuh Kristus dan memproklamasikan kepada dunia bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus yang dikuduskan Tuhan. Saudara, nantikan video saya berikutnya masih tentang disiplin gereja. Tuhan memberkati saudara semua. Salam.